wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih atas penerimaan dari teman-teman dari Dirjen Sumber Daya Air, Pak Saroni, dan yang terhormat teman-teman dari Ciliwung dan Cisadane. Jadi kita ini kan berkoalisi, Pak, koalisi Sungai Jawa. Jadi ada dari Ciliwung, Cisadane, Brantas. Kita melihat diskusi kami adalah ada hal yang sama. Satu, memang tidak ada pengaruh utama ekologi atau ekosistem dalam pengelolaan sungai. Karena ternyata contoh konkret di banyak teman-teman di PU itu mindsetnya itu adalah betonisasi. Kalau kita tahu sungai itu kan ada palungnya, ada tataran banjirnya, ada sempadannya. Itu kan hidup, gitu. Sungai itu hidup sebenarnya. Tapi dengan betonisasi, blenserisasi, turapisasi itu akan membuat pembunuhan ini, Pak, merusak silaturahim antara biota yang ada di sungai dengan ada biota di tadi. Ini perlu dipikirkan. Kemudian yang ketiga adalah peran BPWS. Di Brantas kita prihatin dengan teman-teman di BPWS. Ternyata teman-teman di Ciliwung Cisadane sama. Tidak ada silaturahim yang positif. Itu kemudian yang ketiga adalah apa namanya, betonisasi. Ya tadi betonisasi sebagai bentuk simbol dari tidak adanya pengaruh utama ekologi. Kemudian kalau kami di Brantas kita menyoroti memang BPWS. Tuntutan kami memang satu, BPWS harus dibubarkan karena memang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan. Satu, di dalam kalau kita mengacu pada permen PU yang PU Peraturan PU nomor 21 PRT /M/2010 tentang organisasi dan tata kerja. Ya, tentang fungsinya satu, yang poin G itu pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi, pendaya gunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Kemudian yang H, pengelolaan sistem hidrologi. Kita melihat sebenarnya kita punya kronologis, Pak. Jadi tanggal 30 Mei 2004 kita mengirimkan surat yang sama. Dan surat itu sebenarnya kita kirim terus sejak tahun 2013 ke BPWS. Sempat kita diskusi dengan Bu Sri sebagai kepala UP, tapi tidak ada respon. Adalah bangunan ini, Pak. Jadi bangunan di daerah Cangkir ini, yang ini bersertifikat di daerah sempadan sungai. Kita juga punya banyak sekali surat yang menunjukkan ini adalah itu, Pak. Ini adalah kawasan sempadan sungai. Bu Sri menyatakan ini sempadan sungai, tapi oleh karena itu pada tanggal 30 Mei itu kita minta ada semacam eksekusi, Bu. Ada eksekusi teman-teman BPWS. Kalau memang sudah dinyatakan ini kawasan sempadan sungai, maka harus dibongkar. Alasan Bu Sri di BPWS sangat klasik, kita tidak punya anggaran untuk membongkar itu karena dibutuhkan biaya pengamanan. Apabila nanti ada dari pihak lawan itu melakukan memblok pembatalan eksekusi itu. Kami juga prihatin tidak ada respon surat. Jadi ini kan banyak pemborosan. Kenapa tidak ada respon surat? Kita sudah prosedural mengirim surat. Ini memang berarti memang teman-teman di BPWS ini tidak ya, Bapak. Model komunikasi yang mereka itu tidak ada. Jadi sebenarnya sebelum BPWS ada itu ada teman-teman LSM yang bergerak di situ. Banyak pekerja di tataran memang pada pengelolaan bagaimana kita mengawasi agar sungai itu dikelola dengan baik. Kemudian teman-teman BPWS datang dengan mindset tadi, sungai itu adalah selokan, sungai adalah got, maka harus diluruskan, maka harus didalamkan. Itu merupakan ada pelecehan, karena sebenarnya di dalam sungai, Pak, ada di Kali Brantas itu ada 30 spesies jenis ikan, yang 2 di antara jenis langka. Ada 140 jenis tumbuhan obat di bantaran sungai. Ada kemudian 250 spesies serangga air. Itu kita beri 10 tahun. Kita meneliti 10 tahun tentang ini. Artinya apa? Sungai itu hidup begitu. Jadi kalau sungai hidup kemudian tiba-tiba teman-teman mau membetot itu ya emang. Kalau kita lihat di Jerman, di Belanda, di Jepang, di Korea, itu cara-cara konvensional sekali kalau kita mengutamakan semen. Kita tahu ini proyek banyak duit dengan banyak semen, tapi menurut kami ini juga tidak adil bagi kami yang ingin menawarkan sungai itu dengan berinteraksi dengan alam betul. Maka sebenarnya juga harus dicoba di banyak negara bisa dirubah pola pikir untuk itu semua di ekohidrolik semua gitu. Maka ya kami berharap teman-teman di PO ini, maka tuntutan kami ke satu adalah ada respon positif terkait dengan bangunan Sitinan ini, Pak. Ada tim yang turun dari, karena mungkin teman-teman BPWS berarti sudah mampu menangani masalah ini, mereka takut memang
Karena memang kata si pengembangnya kita sudah habis 6 miliar. Jadi ya dia kan 6 miliar itu uang yang mereka keluarkan untuk dia beli tanahnya, kemudian dia mengembangkan sudah seperti ini Pak. Jadi bisa dibantu sudah. Jadi bangunan awal itu sudah seperti ini. Ini kita 2013 Juni, kemudian Maret 2015 itu masih masang besi Pak. Ini sekarang ini kan keterlambatan teman-teman di BPWS menurut kami. Dan menurut kami juga kemarin itu minder, mungkin hanya berantas, ternyata seminggu kami di Ciliwung keliling di Ciliwung ternyata sama, tidak ada komunikasi teman BPWS, komunikasi yang tulus artinya dengan teman-teman. Oleh karena itu memang ya kita minta satu, kalau bisa BPWS ini kalau bisa sistemnya ini dibongkar, atau kalau tidak ya dibebankan BPWS. Kemudian tadi mengharus utamakan pendekatan teknologi dalam pengelolaan sungai dan menolak betonisasi di sungai-sungai Indonesia. Saya rasa itu dulu Pak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk di dalam kawasan sempadan sungai tetap tidak akan kita izinkan. Jadi kita biarkan tanah sertifikat itu menjadi lahan terbuka hijau. Itu memang sudah kebijakan dari Pak Dirjen ya. Ya mungkin teman-teman bagian hukum yang juga bisa menambahkan nanti. Karena kami kalau izin-izin itu sebetulnya kita akan melihat seluruh kondisi-kondisi yang ada di daerah, apakah itu ada perdanya, pergubnya, kemudian ada PP yang mendukung, itu akan kita tuangkan. Jadi ini, jadi sebetulnya kita ini sepakat, nggak setuju kan, hanya tinggal bagaimana realisasi untuk eksekusi ini kan ya. Dari sisi Bu Sri memang belum ada keberanian. Cuman memang laporan dari Bu Sri itu menyatakan bahwa ada rencana untuk PT-unkan DPN. Iya, ini sudah disampaikan laporannya ke Pak Dirjen ya. Mungkin nanti tinggal kita untuk bagaimana. Terus kami disuruh ditolong, ini kan kami institusi yang resmi gitu loh. Nah, kamu di satu hal lagi yang perlu dituntut dari teman-teman Ekoton ya, Bu. Respon dari itu untuk ya. Saya itu SMS terus mesra sama Bu Sri itu Pak, tapi tidak ada balasan gitu. Artinya selalu dia bukan urusan saya gitu. Ya terlalu mesra kali Pak. Iya. Jadi mungkin nanti teman-teman bagian hukum yang bantu untuk. Iya. Jadi perlu juga ada Mas Riki, maaf, tanggapan. tolong jangan lupa sampaikan ke Pak Saroni soal ini loh Pak, mindset tentang normalisasi yang membetul itu. Ya. Itu dimanapun sungai Pak, perlakuan teknisnya itu loh Pak, mindset perlakuan teknis sungai untuk menekan runoff, mengurangi resiko banjir, apapun itu Pak. Kenapa tidak lebih ke catchment, tidak membuat sumur-sumur resapan, menekan runoff itu Pak. Mohon tolong sangat diperhatikan. Itu benar-benar apa ya Pak, logika dasar saja mampu mencerna gitu Pak. Mengenai pengamanan sempadan sungai Pak, Ya. kenapa tidak ada pengawasan gitu? Adakah biaya buat pengawasan atau dengan kerjasama dengan pemerintah daerah paling bawah, kelurahan, kecamatan dan sebagainya? Jangan sampai sesudah diokupasi baru kita ribut. Ya. Ya kan, maksudnya kan PP 3 2011 itu kan harus berlaku efektif 5 tahun. 2016 ini hitungan kami tidak bisa terima kalau cuma penetapan garis sempadan sungai itu cuma garis maya. Karena itu harus ada sosialisasi kepada masyarakat, Ya. kepada kelurahan, kecamatan. Saya pikir di lapangan itu sempadan sungai itu atas adanya BPN mengeluarkan surat atau surat kepemilikan lainnya, kita tidak bisa melarang masyarakat mendirikan bangunan karena masyarakat berkebutuhan, masyarakat beranak pinak, beralih waris. Apalagi kalau kondisi seperti Ciliwung Jakarta yang memang daerah urban, jangan sampai seperti Ciliwung di Manggarai atau Bukit Duri baru ada penggusuran. Itu kan lagi-lagi masyarakat yang dirugikan. Yang kami mempertanyakan langkah strategis apa buat pengamanan sempadan sungai ini. Dan terus kami lihat itu penegakan hukum itu sangat lemah karena khususnya di Pulau Jawa ini sungai sangat dinamis karena memang pembangunan itu konsentrasi di Pulau Jawa, pertumbuhan penduduk itu sangat besar. Memang di
amanat PP 38 tentang sungai, ya, bahwa sepadan itu diapakan nanti dilakukan apa? Yang amanat PP 38 itu, jadi bahwa penerapan sepadan itu harus segera ditentukan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Gitu. Itu amanat yang kalau di PP-nya kan hanya mengatakan secara umum ya, bahwa kalau di tengah kota sekian meter, di luar kota sekian meter, itu sifatnya yang umum ya. Tapi dari PP itu, PP-nya tahun berapa? 2011 ya. Ya. Begitu keluar PP, diharapkan sudah ada pengaturan tadi sepadan, Pak. Ya. Dan penentuan sepadan ini nggak bisa kita langsung dari PP itu, diharapkan nanti masing-masing balai itu melakukan kajian sepadan sungainya bersama-sama dengan daerah dan stakeholder terkait. Maaf Pak, Iya. Maaf sebentar. Mungkin akan terlalu sangat lama bila kita pemerintah menetapkan GSS. Saya berpikir banjir itu masalah kolektif, maka penyelesaiannya pun harus secara kolektif. PU sebagai tim teknis, KLH sebagai tim kebijakan, Pemprov sebagai pengusaha wilayah. Pengusaha wilayah itu harus benar-benar berpikir aja Pak. Artinya begini, kenapa tidak digunakan perangkat-perangkat Pemprov hingga ke RT untuk sosialisasi itu Pak? Lebih benar-benar fokus, sangat fokus menekan runoff, catchment. Sekarang ilustrasinya seperti ini Pak. Sudah dengan cara yang paling tepat sekalipun untuk menyikapi banjir, saya yakin 3 tahun kemudian tetap masih akan banjir, karena itu butuh waktu yang panjang untuk terus menekan runoff Pak. Iya, lebih kepada mengurangi debit air yang tercurah ke sungai. Itu Pak. Jadi tidak wasting time, wasting money, wasting energy. Nah, Saya kira sepakat. mungkin saya coba ada yang mencontohkan menarik, mungkin di Berantas itu ada komunitas Jakarta Tangguh. Jadi ada MOU antara BPWS Jasa Marga dengan kabupaten bupatinya. Maka di tempat ini kami juga nanti mohon rekomendasi Pak, karena di Kali Surabaya itu atau sungai-sungai itu pemanfaatan bantaran itu sangat masif sekali. Hitungan kami ada 7.000 bangunan liar di sepanjang Kali Surabaya. Jadi sepanjang 41 km ada 7.000 bangunan. Jadi Citinen ini salah satu adalah kalau Citinen ini dibiarkan, maka di sebelah barat atau di hulunya itu akan sangat, karena masyarakat akan menjadi malu yang karena itu loh nggak apa-apa. Ya. Kenapa kami dilarang? Maka kami artinya mendorong teman-teman di Jen ini untuk membuat hal yang sama, MOU antara teman-teman di BPWS, Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Gresik untuk aktivitas menjaga sepadan. Kami dulu tahun 2001 sudah mengusulkan ke teman-teman PU provinsi untuk ada BPD, ada semacam mendorong bagi BPD untuk ikut mengawasi pemanfaatan sepadan. Jadi kalau apa-apa itu mereka selalu saja yang dimintain surat kan Pak Kades, Pak boleh nggak saya mendirikan rumah di sini? Pak Kades yang nakal akan bilang silakan aja asal ada makanya untuk mengamal itu harus ada alokasi anggaran. Daripada tadi betonisasi itu kan mahal Pak, tapi menurut saya membangun masyarakat ini lebih menurut saya harus diinvestasikan lebih. Maka desa-desa sepanjang sungai ini harus rasa melu antara BNI itu ada. Jangan seolah itu diambil semua oleh BPWS tapi tidak ada kerja-kerja di lapangan gitu. Artinya ya tidak ada melu antara BNI gitu. Tidak ada marah-marah saat bantarannya diambil orang.